dari Unika Santi Palu Sultan yang kemarin mengajak kakak berdiskusi terkait kondisi kakak. Oh iya, saya masih ingat, Mar. Baik, berdasarkan hasil diskusi kemarin kakak mengatakan bahwa kakak masih sering mendengarkan suara-suara. Apakah kakak masih mendengarkan suara-suara itu hari ini? Iya, Mar, sampai saat ini saya masih sering mendengarkan suara-suara itu. Baik, oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kakak berdiskusi agar kakak dapat mengenal dan memantau isi suara-suara tersebut. Baik, Mar, saya bersedia. Rencananya saya akan mengajak kakak berdiskusi di ruangan ini selama 5 menit. Apakah kakak bersedia? Iya, Mar. Tadi sebelum kesini, saya melihat kakak seperti sedang berbicara sendiri. Apakah benar? Benar, Mar. Saya mendengar suara-suara memanggil dan meneriaki nama saya, Mar. Oh, itu alasan kakak berbicara sendiri? Iya, Mar. Setidaknya, sekarang kakak sudah tahu bahwa berbicara sendiri adalah salah satu perilaku yang menandakan kakak sedang berhalusinasi. Bisa kakak lebih menjelaskan kepada saya, selain memanggil dan meneriaki nama kakak, apakah kakak juga pernah mendengarkan perintah lain dari suara tersebut? Iya, Mar. Ada 2 laki-laki. Mereka marah sekali. Mereka bilang saya harus menyakiti diri saya atau menyakiti orang yang di sekitar saya. Terima kasih sudah jujur cerita ke saya. Apakah suara itu pernah menyebutkan cara bagaimana kakak harus menyakiti diri sendiri atau orang lain? Iya, mereka bilang saya harus melompat dari jendela atau menyerang orang yang lewat di depan saya. Bagaimana perasaan dan respon kakak ketika suara itu memaksa kakak melompat dari jendela atau menyerang orang lain? Saya takut sekali, Mar. Tapi saya juga bingung. Kadang saya hampir ingin menuruti mereka. Kadang suara itu semakin keras kalau tidak saya ikuti, Mar. Baik kakak, terima kasih karena sudah memberitahukan hal ini ke saya. Pertama, kakak harus tetap tenang. Kakak harus ingat suara itu tidak nyata. Pada pertemuan berikutnya, saya akan mengajari cara mengontrol dan mengalihkan suara-suara tersebut. Tapi sebelum itu saya terlebih dahulu mengajarkan bagaimana cara mencegah munculnya suara tersebut. Bersedia, Kak? Iya, Mar. Saya bersedia. Baik, Kak. Sekarang coba kakak ingat-ingat. Kira-kira pada saat kapan kakak mendengar suara-suara tersebut? Biasanya suara itu muncul saat saya sedang sendiri di kamar atau saat saya sedang melamun, Mar. Apakah saat kakak melamun, atau saat kakak sendiri, atau saat kakak banyak pikiran? Coba kakak sebutkan. Baik, Mar. Mulai sekarang saya akan mencoba mengurangi kebiasaan menyendiri dan melamun, Mar. Oke, baik, luar biasa kakak. Untuk sementara, saya perlu mengunci jendela kamar kakak ya. Hari ini, saya akan terus memantau kondisi kakak. Saya akan membuka kembali jendela ini jika besok kakak sudah tidak mendengarkan suara yang meminta kakak untuk melompat. Baik, Mar. Bagaimana perasaan kakak setelah kita berdiskusi mengenai suara-suara yang sering kakak dengar? Saya merasa lebih baik, Mar. Apakah kakak bisa menyebutkan kembali situasi yang dapat menyebabkan suara itu muncul dan cara mengatasinya? Biasanya suara itu muncul saat saya sedang sendirian di kamar atau saat saya sedang melamun, dan cara untuk mengatasinya adalah dengan cara mengurangi kebiasaan menyendiri dan melamun. Selanjutnya, bagaimana jika kita menyusun bersama aktivitas terjadwal? Di buku ini, agar kakak bisa melakukan aktivitas sesuai jadwal dan mengurangi kemunculan suara-suara tersebut. Baik, Mas. Terima kasih kakak karena sudah berdiskusi dengan saya. Selanjutnya besok pagi jam 8 saya akan berdiskusi lagi dengan kakak di tempat ini. Terima kasih juga, Mas. Sampai bertemu.